A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sholata afdalal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayah. Alhamdulillah dan ismi ni'mah, Allah masih memberi kesempatan, kesehatan kepada kita ya. Dan mudah-mudahan kesehatan ini dijadikan fasilitas untuk berbakti kepada Allah, dan mudah-mudahan sisa umur kita diberkahkan oleh Allah, usaha kita, keluarga kita semuanya diberkahkan oleh Allah, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu yang dijadikan senjata untuk kebahagiaan adalah sholatnya. Makanya tadi kata Allah kan, qad aflahal mu'minun, bahagia, senang, bahagia. Siapa orang yang beriman? Siapa orang yang beriman yang akan bahagia? Itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang bisa khusyuk dalam sholatnya. Sehingga kita harus mengkaji hakikat khusyuk, baik itu dari ontologinya, epistemologinya, aksiologinya, kita harus kaji gitu ya. Hakikat apa sih hakikat dari khusyuk itu sendiri, kemudian bagaimana sih gitu kita bisa khusyuk, dan apa hikmahnya di balik khusyuk itu kan gitu. Nah, kita harus tahu. Jadi ketika kita melihat dari segi ontologinya dulu, misalkan i'lam annal khusyu'a samratul iman, sesungguhnya khusyuk itu adalah buah daripada iman. Jadi kalau orang yang dilihat iman atau tidak imannya seseorang, sempurna atau tidak sempurna iman seseorang, itu lihat aja khusyuknya. Kalau dia khusyuk, ya berarti dia imannya sudah kuat. Semakin hebat khusyuknya, semakin hebat imannya, kan gitu. Kemudian apalagi ya, tanjihi. Ini natijatul yakin. Ini natijah, buah daripada keyakinan. Kalau orang sudah bisa yakin, itu khusyuk. Ya, sehingga pantas kata ulama, orang-orang yang sudah khusyuk itu bukan hanya di dalam sholat khusyuk itu, tapi sudah semua aktivitas, ucap, gerak-geriknya itu sudah khusyuk. Maka kata ulama, yang disebut khusyuk itu kebanyakan kita taunya khusyuk itu dalam sholat saja. Padahal di luar sholat kita harus khusyuk. Ya. Makanya harus tahu apa hakikat khusyuk tadi. Satu, iman. Ya, kalau kita tidak iman, tidak percaya, bagaimana kita bisa khusyuk? Khusyuk itu buah daripada iman. Apalagi yakin tadi. Ya. Itu semuanya, iman, yakin, kekhusyuan itu dapatnya dari sana. Itu hasil dari apa? Bijalalillahi azza wa jalla, mengagungkan Allah. Intinya ketika kita semua mengagungkan Allah, ketika minum mengagungkan Allah, itu khusyuk namanya. Mengagungkan kepada Allah. Apalagi tadarru, saya tidak akan bisa minum kecuali Allah. Hakikatnya air dari Allah. Kita minum, dikasih mulut, dikasih sehat oleh Allah semuanya. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Jadi mengagungkan Allah, tadarru kepada Allah. Apa tadarru itu? Ya handap asor ya maksudnya. Tadarru itu rendah hati ya, tadarru ya. Tadarru.
Nah, semuanya ini mir rizqillah. Itu rizki dari Allah. Jadi barang siapa orang yang bisa khusyuk, itu sebetulnya anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Ya, jadi fa innahu yakunu khasyan fis salati, maka kita harus khusyuk dalam salat, wa fi ghairi salat pun di luar salat kita harus khusyuk gitu ya. Kita harus khusyuk. Ya. Bahkan kata ulama bal fi khalwati, ketika dia sendiri tidak ada siapapun dia mampu khusyuk. Bahkan fi baitil ma inda qadail hajat, bahkan ketika qadail hajat. Apa qadail hajat? Buang air kecil, buang air besar. Itu qadail hajat. Kita harus khusyuk. Ai qadail hajat masuk khusyuk. Konsentrasi. Qadail hajat. Yang dimaksud khusyuk di sini bukan konsentrasi tapi mengagungkan Allah. Alhamdulillah ya Allah. Orang lain mah mau apa? Mau keluar ini itu harus operasi, harus apa gitu ya. Alhamdulillah saya lancar gitu. Sok nu rada hese we padahal kan aduh ripuhnya. Jadi khusyuk itu bukan seperti bayangan kita hanya konsentrasi, enggak, tapi mengagungkan kepada Allah. Ya. Oh, ini semuanya anugerah dari Allah. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Ini rizki dari Allah, itu khusyuk namanya. Jadi bayangan kita itu khusyuk itu dalam sholat aja, kemudian konsentrasi aja, enggak gitu aja ya. Jadi mau di sholat atau di luar sholat itu harus ya. Ini buat khusyuk itu sebetulnya paina mujibul khusyuk ma'rifatu itla'illah. Sebetulnya ini ketika dia khusyuk itu buah dari makrifat kepada Allah. Ketika dia sudah benar-benar mengenal Allah, bisa khusyuk. Oke, contoh misalkan gini. Kita tidak mungkin bisa khusyuk dalam sholat. Oke, sholat dulu aja lah. Kita tidak mungkin bisa khusyuk dalam sholat ketika tidak ma'rifat terhadap sholat. Tidak mengenal tetap sholat. Contoh misalkan, kita dalam takbir, itu kan harus niat. Ketika kita pas takbir, niat di dalam hati. Niat itu kan terbagi dua ya. Satu, muqaranah hakikiyah. Dua, muqaranah urfiyah. Nah, bagaimana muqaranah hakikiyah? Nama niat saja kan, bahasa niat itu berapa halaman gitu ya kalau dibahas ya. Gitu. Salah satunya, kelas persingkat aja, intinya gini. Ketika kita niat, itu harus yang bagus itu muqaranah hakikiyah. Intinya gini, muqaranah hakikiyah itu kita ketika sholat menyebutkan Allahu Akbar dalam hati itu niat. Apa yang harus minimal ada 4 kata ulama yang harus kita sebutkan dalam sholat. Satu, niat mengerjakan. Itu. Yang kedua, ta'yin. Ta'yin itu menentukan sholat apa gitu ya, duhur, asar, isya gitu ya, dalam hati itu ya. Nah, yang keempat, yang ketiganya itu menyebutkan adad. Adad itu berapa rakaatnya. Yang keempatnya menyebutkan pardiyahnya, pardunya. 4 saja itu. Jadi niat saya sholat maghrib 3 rakaat pardu karena Allah, segitu juga cukup dalam hati. Tapi itu harus ada dalam ketika naungan A-nya Allahu Akbar sampai Ro-nya Akbarnya itu. A-nya lapad Allah sampai Ro-nya Akbar. Kalau muqaranah hakikiyah, mulai dari A sudah niat, set bareng menyebutkan A, dalam ini niat. Niat saya sholat, beres niat, dan pikiran kita itu kebayang. Mulai sholat, takbir, terus kebayang sampai salam ketika takbir. Itu muqaranah hakikiyah. Makanya banyak santri-santri yang ingin muqaranah hakikiyah, gagal terus, balikan deh kan. Astagfirullahaladzim. Allah ingin muqaranah hakikiyah tuh. Jadi agak sulit kan, orang lain mus 2 rakaat kalau ini masih Allah. Nah, ini bahaya kalau sudah seperti itu was-was. Wah, bahaya, diancam juga dalam agama. Tidak boleh kita was-was kan itu.
Yang minimal muqaranah harfiah ya. Urfiyah maaf, muqaranah urfiyah. Kalau muqaranah urfiyah mah pokoknya mah diantaranya saja. Misalnya ketika Allah belum nih, pas Allah, pas akbar misalnya Allah di tengah-tengahnya kita niat belum beres, ini masih akbar nggak apa-apa. Pokoknya ada di dalamnya aja gitu. Nah, kita tidak akan sah sholat kalau tidak niat kan gitu. Untuk niat saja kan sudah kadang-kadang kita tidak perhatikan gitu. Ya. Makanya kenapa para ulama biasanya karena hati itu susah diolahnya karena banyak pikiran ya, makanya diucapkanlah. Itu melatih sebetulnya. Mengucapkan itu melatih hati supaya pas takbir teh sudah ada bayangan gitu, gambaran. Ya, jadi kalau mengucapkan di awalnya usolli dan seterusnya itu sebetulnya sunnah. Tidak jadi masalah, tapi pas takbirnya. Nah itu ketika kita misalkan tidak tahu sesuatu, tidak akan mengerjakan sesuatu. Makanya harus ma'rifat dulu. Gitu. Ma'rifat itu mengetahui. Nah jadi gitu ya. Oke, jadi ma'rifat harus ma'rifat kepada Allah. Baru dia bisa khusyuk ya. Jadi ma'rifat. Kulan, mangga. Upamanya perkali dalam salat berjamaah ya, keadaannya termasuk harus disebutkan enggak makmuman atau yang wajibnya minimal 4 aja tadi. Yang lainnya sunnah. Tidak pun nggak jadi masalah gitu ya. Nah, jadi yang 4 yang tadi aja yang intinya 4 itu. Kalau udah ada 4 itu bersah. Makanya kenapa para ulama ahli fikih sampai dalam Allahu Akbar bisa 7 alif panjangnya. 1 alif kan 2 harakat. 7 alif berarti 14 harokat. Panjang loh. Kenapa? Susah memasukkan niat dalam hati gitu. Kan menurut tajwid mah itu 2 harokat. Kalau 2 harokat kan Allahu Akbar. Segitu cukup. Menurut tajwid. Tapi hati susah untuk memasukkan niat. Makanya para ulama ahli fikih boleh sampai 7 alif. Kalau di jeda bisa nggak? Maksudnya gini. Nggak bisa. Allah. Tidak bisa. Tidak sah. Itu nanti di syarat takbiratul ihram. Ya makanya agak sulitnya itu di situ ya. Kata Imam Ghazali, khusyuk itu salah satu rukun sholat. Imam Ghazali menyebutkan rukun loh. Imam Ghazali. Ya rukun sholat. Jadi nggak boleh. Makanya nanti di dalam takbir itu salah satunya tidak boleh ada jeda. Allah niatilah gitu akbar, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Idam gitu. Kayak kemarin. Kadang-kadang si sholatnya itu nggak jeda sih sebetulnya. Tapi Allah kulantarnya Allah. Jadi suaranya itu hilang tidak naon. Jangan hilang. Kan Allahu Akbar itu rukun qauli. Ketika rukun qauli itu harus terdengar semuanya. Dari A sampai akbar, ro-nya akbar harus terdengar. Waduh. Ya kita belajar sedikit. Konsentrasi terpecah Pak Ustaz. Kan kita mengucapkan Allahu Akbar juga kan harus ingat kepada Justru itu justru hebatnya nu kitu. Ketika takbir itu coba gini, ketika kita dzikir subhanallah, maknanya kemudian kebayangnya itu bisa. Kalau orang yang sudah hebat hatinya sudah bersih, masyaallah karim bisa. Kenapa itu bukan Allah Maha Besar gitu di hati kita, tidak membayangkan itu gitu. Kan di situ niat. Karena niat itu apa? Niat itu qasdus syai'i muqtarunan bipalhi. Niat itu dari awal pertama pergerakan. Oke, wudu pertama gerakan apa? Di sini, di dalam muka. Kita mengusap muka, niat dalam hati. Itu karena ini pertamanya takbir, maka di situ lebih niatnya daripada memahami Allahu Akbarnya itu sendiri gitu. Jadi niatnya bukan sebelum takbir. Belum. Bukan. Berbareng dengan Ya, takbir. iya. Kan muqaranah tadi, bareng. Gitu. Karena saya mengingat Allahu Akbarnya.
Ya. Sekarang tambah yang 4 barusan ingatnya. Yang 4 barusan ingatnya. Selain Allahu Akbar, yang 4 barusan ingat. Niat saya sholatnya, niat saya sholat maghrib nyebut ke maghribnya 3 rakaat fardu karena Allahnya. Fardunya aja. Fardu karena Allah. Tuh. Ya makanya kenapa kebahagiaan itu sulit, katanya dengan sholat akan bahagia, tapi ternyata enggak, karena belum betul-betul kita memahami makna itu sholat sendiri atau melakukan sesuai dengan aturannya itu sendiri. Gitu. Hanya belajarlah gitu. Hanya kalau hatinya sudah bersih, kata ulama itu hanya 2 harokat juga bisa masuk. Allahu Akbar. Kenapa? Karena lintasan pikirannya, lintasan hatinya sudah tidak ke dunia lagi. Kalau masih banyak dunia itu agak sulit katanya. Tapi mas sahabat Sahabat gini. Setengah harokat gak bisa. Enggak, itu 2 harokat minimal, itu kan matobi'i ya, nggak bisa seharokat. Wah saya mah hebat, seharokat nggak bisa. Nggak bisa ya, itu minimal 2 harokat ya gitu ya. Nah bagaimana ya, kita yang penting berusaha ya, tapi hati-hati. Nah bahkan saya lupa, sebagian ulama menyebutkan ketika sholat itu termasuk rukun sholat adalah niat mengakhiri sholat, keluar dari sholat ketika terakhir salamnya. Jadi ketika salam kita niat keluar sholat. Kalau tidak dikeluarkan sholatnya berarti kita belum berarti sholat, kemudian kita menggerakkan atau ucapan di luar sholat berarti batal katanya gitu. Jadi ketika kita salam itu niat keluar sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Niat saya keluar dari sholat gitu. Itu ada yang menyebutkan ulama itu rukun, termasuk rukun sholat. salam ke kiri. Ke kanan. Yang wajib. Nah, tapi yang wajib itu yang ke kanan ya, yang wajib itu. Yang keduanya sunnah. Dan bukan otomatis langsung batal kalau kayak gini. Ketika kita memalingkan wajah dari Pada umumnya ulama menyebutkan itu, tapi sebagian ulama ada menyebutkan tidak. Ada, bukan semuanya. Tidak. Ya, gitu. Rukun yang menyebutkan, ada yang menyebutkan rukun. Sebagian ulama menyebutkan rukun. Tapi kebanyakannya memang itu termasuk sunnah katanya. Dalam hati ya. Iya, dalam hati. Tapi hati-hati, Pak Dedi, ini saya sudah beberapa orang saya istiqro ya. Istiqro itu penelitian. Saya coba ketika ingin seperti barusan, Assalamualaikum, niat saya keluar sholat. Setan pinter. Bukan niat, itu ucapan hati itu setannya jagoannya. Niat saya keluar Islam, hati-hati awas. Ketika kita Assalamualaikum, niat saya keluar sholat, hati itu niat saya keluar Islam, masuk kaya gitu. Setan tuh pinter. Berarti mendingan jangan. Bukan jangan, tapi harus hati-hati gitu. Tapi setan memang setan gitu ya. Hati-hati maksudnya gitu, hati-hati. Jadi hati-hati, setan menggodanya, awas hati-hati tuh. Kan dari takut saya. Ayo baik. jadi selesai. Iya. Setan bisa masuk ke orang yang sholat. Iya. Suatu ketika Agar ada aja kan terbirit-birit. betul. Waktu ada suatu ketika Abu Bakar ke masjid. Ada seseorang lari. Pas ditanya, pas dilihat kata Abu Bakar, siapa tuh? Masuk ke masjid. Pas setelah masuk ke masjid, dia biratai keluar. Ditewaklah sama Abu Bakar. Hai, siapa kamu? Saya setan.
Kenapa kamu cepat-cepat ke masjid? Ada orang yang sholat, aku akan menggoda. Kenapa kamu birat lagi keluar lari? Karena ada orang yang sedang tidur. Abu Bakar kaget kan? Ari kamu kenapa enggak takut kepada orang yang sholat? Tapi lakah takut kepada yang tidur. Kata setan, aku tidak takut kepada orang yang sholat. Kenapa? Karena tidak memakai ilmu. Tapi kalau orang yang tidur tadi, orang yang berilmu, saya lebih takut kepada orang yang berilmu walaupun tidur. Kalau dia tidak berilmu, aku seneng ngegodanya gitu. Pas pada dangdut Jumahan. Itu salah satu contoh. Salah satu cara. Yang real. Karena Jumatan didirikan dengan ilmu. Dengan ilmu. Bisa wehnya. Ada bukan sembarangan. Emang campur. Iya. Ngeles katanya. Buat tertarik ada Dadang dahlania. Oke. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa aqimis shalah lidzikri. Dirikanlah salat karena untuk apa? Untuk mengingatku. Salat itu untuk mengingatku, bukan untuk lalai kepadaku gitu. Jadi matak wajar kalau khusyuk itu ada yang memaknai wusul. Wusul itu nyampai, apapun serahkan kepada Allah. Nyampai kepada Allah. Gitu. Ketika kita misalkan membaca apapun, nyampai ke Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kebayang oleh kita apa? Keistimewaan Allah yang diberikan kepada kita. Kita bersyukur, menyebutkan alhamdulillah gitu. Itu wusul namanya. Itu lidzikri. Ya, mengingatku ya. Maka kata-kata Allah juga dalam Al-Quran, wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu sebagai orang yang ghafil, yang lupa. Nah, ini lupa itu kan bukan hanya di sholat. Di luar sholat juga jangan sampai lupa gitu. Makanya harus khusyuk itu berarti ingat kepada Allah. Tidak boleh lupa, itu khusyuk namanya. Ketika kita apapun ingat, makan apa semua anugerah dari Allah. Saya bisa menikmati ini nikmat dari Allah. Semuanya dari Allah. Termasuk lupa rakaat tuh gofilin juga tadi. Iya, gopil. Terus statusnya gimana Tad? Maksudnya gini, kalau kita misalkan lupa sholat kita terus diganti kan sujud sawi itu ya. Itu status sholatnya itu secara pahala gimana Tad? Imam Ghazali tadi menyebutkan tergantung khusyuknya kita. Jadi ketika kita khusyuknya, misalkan ketika kita khusyuknya dalam Al-Fatihah, berarti yang dapat pahala Al-Fatihah saja. Ketika lalainya berarti tidak dapat pahala gitu. Ketika ruku khusyuknya, ruku dapat pahalanya. Kadang-kadang kita terlalu khusyuk juga jadi lupa rakaat. Lain khusyuk itu, justru lalai lah. Kalau khusyuk mah gak lupa. Teling, itu mah. Nah, mungkin parasit itu memaknai khusyuk itu tidak ingat apa-apa. Mungkin sering kebiasaan berjamaah ya diimamin. Berarti lalai kan. Aduh, bingung di rumah lo bengahelah pisan mah. Bakatku khusus jadi teringat cuman ayo ke khusus ayo teringat mah. Oh, kaliwat khusuna leuwih teuing. Wa qala azza wa jalla, Allah juga berfirman, la taqrabus shalah wa antum sukaro. Janganlah kalian mendekati salat ketika kalian sukaro, mabok. Mabok apa? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu kerjakan. Jadi khusyuk itu kita ngerti sedang ruku, maca apa, ingat gitu. Lain teh ingat. Dulu memang gitu, tapi maknanya kan ini sampai sekarang juga dipakai gitu. Dulu itu sukaro itu kan mabok itu karena mabok itu karena mabok sukaro ya, karena arak ya. Nah, kenapa sholat tuh tidak boleh sedang mabok? Karena tidak ingat. Orang yang mabok kan tidak ingat gitu. Maka dulu sebelum diharamkan arak, ini atau mau sholat saja itulah, jangan minum arak. Supaya kamu ingat ketika sholat gitu. Apa yang kamu ucapkan, apa kamu yang gerakan gitu.
Kan urang mah teu geus tapis teh ya. Mimitin apa teh Allahu Akbar ujug-ujug assalamualaikum nangis assalamualaikum deui geus tapis, geus jagoan gitu ya. Ngageuleuyeung. Da aduh masyaallah geus lihai gitu nya. Semahir. Ngageuleuyeung. Lah ya. Nah kila sukaro min kasratil hammi. Kila dikatakan sukaro itu min kasratil hammi. Kenapa kita itu akan sukaro, akan hilang ingatan atau lupa? Itu karena kasratil hammi. Karena saking banyak bingung, susah, sedih. Karena banyak bingung, dia akan sukaro katanya. Itu. Makanya pantas seorang ulama sufi dia berdoa dalam tarekatnya, ya Allah, kalau tarekat ini benar ya Allah, mudah-mudahan mudahkan rizki orang-orang yang mengikuti tarekatku. Kenapa? Saya istiqro, saya penelitian, analisa, ternyata banyak orang yang tidak mau beribadah itu, tidak khusyuk dalam ibadah itu. Kenapa? Karena banyak bingung. Makanya kalau dia, salah satu bingung kebanyakan itu dari rizki katanya. Makanya kalau dia rizkinya hebat, insya Allah nggak akan terlalu bingung. Apa? Nabi Sulaiman. Siapa? Nabi Ayub. Nabi Ibrahim. Dan nabi-nabi itu kaya-kaya. Sehingga dia karena sudah kaya, ya udah nggak memikirkan lagi yang lain. Gitu. Makanya aneh ya kalau menyebutkan ahli tarekat harus miskin. Aneh itu. Karena ahli tarekat sendiri itu menyebutkan, ya Allah, mudahkanlah murid-muridku dalam rezeki supaya dia mau beribadah kepadamu, gitu. Ya di sini juga jelas kenapa? Karena min kasratil hammi. Wakila min hubbi dunya. Yang kedua, karena hubud dunya katanya. Cinta dunia itu yang menyebabkan sukaro, yang menyebabkan tidak khusyuk dalam sholat. Ya. Tapi kalau nggak salah di Al-Quran nggak ada kata miskin. Ya. Ayah fakir. Merasa tidak cukup. Iya, fakir itu namanya. Fakir. Kalau miskin ada ya, miskin, ya, masakin, ya. Pukoro wal masakin. Pukoro wal masakin. Pukoro itu jama taksir dari fakir. Masakin jama taksir dari miskin. Ada dalam Al-Quran. Pukoro wal masakin. Tuh ya. Hanya makna di sini yang disebut fukoro itu orang yang fakir itu orang yang sangat butuh, gitu ya. Gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini itu yaitu orang yang banyak bingung, itu khusyuk itu sulit. Ya kita bayangkan aja, ketika kita punya bingung satu aja, benar-benar sedang bingung, hese khusyuk itu sholat. Yang kedua sedang hubud dunya, sedang cinta terhadap dunia, hese sholat. Contoh, kita baru beli misalkan sendal kulit dari kulit buaya gitu. Mahal gitu lah. Sholat deh, simpan di luar. Coba aja bayangkan kita sholat, pasti hati itu nggak akan khusyuk, kan hubudun ya gitu. Sulit, komo can kabayar gitu, wah sulit tuh. Ya, khusyuk itu makanya pantas. Tidak akan khusyuk itu sebetulnya paling utama itu satu bingung, yang kedua hubud dunya. Makanya kata ulama, kenapa tidak khusyuk? Karena banyak melihat. Ketika banyak melihat atau banyak mendengar, dia akan masuk ke otak, masuk ke hati, ke pikiran, nggak akan khusyuk nanti. Tuh. Makanya kenapa kata ulama harus ke bawah melihatnya supaya tidak terlalu banyak pikiran. Kan kalau banyak melihat atau banyak mendengar mah pasti banyak kepikir. Sebagian ulama menyebutkan mendingan merem gitu. Tapi ada sebagian orang justru merem itu ngebayang kemana-mana di. Jadi tergantung kehusuan kita aja merem atau tidak. Ada orang memang yang merem itu justru jadi kebayangnya kemana gitu. Tapi ada juga yang justru dengan merem itu khusyuk gitu. Kalau mengetahui gerakan sholat, hakikat gerakan sholat, ya. juga bisa membantu. Bisa. Khusyuannya. Jadi yang bisa membantu khusyuk itu satu dohir, ilmu dohir, seperti ilmu tajwid, kemudian gerakan-gerakannya, fikih, itu bisa.
Yang kedua, ilmu batin. Kebersihan hati, ketawaduknya kita, mengagungkannya kepada Allah, itu bisa. Jadi bisa dohir, bisa batin, dua-duanya lebih bagus. Tuh, kehusuannya itu. Wa qala Wahab al-Murad ad-dhahira fikih tambihu min sukarud dunya min sukarid dunya. Nah, yang disebut sukaro di sini adalah sukarud dunya, mabuk terhadap dunia. Jadi hakikatnya, jadi nggak minum, tapi mabok. Tambah mabuk gitu, mabuk terhadap dunia gitu. Nah, yang paling mudah mah mabuk mabuk cinta. Duh, ya Allah. Sudah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya itu. Tapi Pak Ustadz, saya enak udah. Hati-hati lah gitu. Nah, gitunya. Kan hatta ta'lamu ma taqulun, yang dimaksud hatta ta'lamu ma taqulun wa kam min musallin lam yashrab khamran wa huwa la ya'lamu ma yaqulun. Apakah kalian tahu bahwa kenapa dilarang minum? Karena tidak, kalau orang yang minum tidak akan tahu dia apa yang diucapkan. Berarti orang yang tidak minum pun dianggap sukaro kalau dia tidak ingat dalam sholatnya, gitu. Mabok gitu ya. Sedang mabok loh ini sholatnya. Wa huwa la ya'lamu ma yaqulu fi sholati, dia tidak ngerti, tidak tahu apa yang diucapkan dalam sholat. Dalam digerakan sholat tidak tahu itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini lam yuhaddis nafsahu fihima bi syai'in minad dunya ghafarallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang sholat, kata Nabi, tidak ada bicara dalam hatinya, pikirannya terhadap apapun selain Allah, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Jangan ada bicara apa gitu dalam hati atau pikiran. Gitu. Yang hanya sholat aja, ucapan sholat, mengagungkan kepada Allah, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Gitu. Itu hati itu yang banyak bicara. Iya. Justru itu. Hati lebih banyak bicara daripada bibir. Ya. Yang bicaranya sekarang alihkan kepada sholat gitu. Makna sholat gitu. Makna sholat, mengagungkan gitu. Ya, makanya yang pertama, kata Nabi, yang pertama hilang ilmu di dunia itu, yang pertama hilang itu khusyuk. Khusyuan itu paling pertama yang hilang di dunia ini. Bukan agak lagi sulit. Kenapa? Karena dunia sudah menampilkan keindahannya, katanya. Karena kan manusia tidak, memang karakternya hubud dunia ya. Jadi agak sulit itu. Makanya kita berusaha gitu. Maka kata Imam Ghazali, ketika lupa ingat lagi gitu aja. Ya. Jadi kan kadang-kadang kita mecek bahasa Sema loba edan eling ya. Kadang-kadang edan, kadang-kadang eling, lobana edan. Kadang-kadang. Ya Allah karim. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sholatu tamassakan wa tawaddu wa tadarru. Ketika sholat itu harus tamassakan, tenang, hatinya tenang, pikirannya tenang. Kenapa kita bisa sih ketika yoga gitu, konsentrasi, tenang, rileks? Kenapa dalam sholat enggak gitu? Memang ketika harus sholat gitu. Ketika sholat tuh rileks. Makanya kata tadi Pak Rasid, misalkan gini, orang ingin khusyuk biasanya dengan gerakan. Itu bukan. Kalau orang misalkan ingin khusyuk dengan gerakan, itu capek, bukan rileks aja. Kan ketika ingin khusyuk kan ada orang ingin khusyuk, Allah, wah capek nggak beres sholat gue cara rangka itu. Jadi khusyuk itu rileks, tenang, kalem, khusyuk, nyantai gitu, hatinya tenang. Nah gitulah, natural. Kadang kita mah sebagai makmum nih ya, kalau misalkan imam, kalau secara bacaan mah lama kita nggak masalah karena masih ada yang didengar ya. Tapi misalkan lamanya itu pada yang diam gitu, misalkan tasawuf akhir nih udah selesai kan, kita bacaan udah selesai, baca doa fitnah dajjal juga udah selesai, tapi imam masih lama, kita tuh
di situ tuh mau baca apa lagi gitu ya. Lama itu kadang-kadang. Nah, makanya kita harus tahu karakter imam. Oh, imam itu sudah suka lama, makanya kita membacanya harus tartil. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Walaupun dalam tahiyat tetap tajwid harus, karena tadi membantu kehusuan. Enggak at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu, enggak. Tapi dimaknai. Insya Allah lama. Sebetulnya itu memaknai itu yang paling dekat dengan khusyuk itu. Ya. Jadi ketika kita ya kalau bacaannya gitu mah pasti biakeun at-tahiyatul mubarakat batu encan at-tahiyatul daripada makanya tenang at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmat. Tasdidnya, kalau salah satu tasdid enggak kebaca aja, itu enggak sah tasyahudnya. Kalau tasyahud enggak sah salatnya. Panjang pendeknya, tasdidnya harus benar. Syarat mutlak itu tartil. Tartil. Kan kebanyakan kita gini. Tartil bukan lambat ya Pak? Bukan. Benar. Sesuai tajwid. Tajwid. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Biasa asyhadu an la ilaha illallah enggak ada tasdid, dah enggak sah. Nah, jadi makanya harus tartil. Aing Banyak koreksi. Ya wajar Pak Yud wajar. Kenapa? Karena kita ketika belajar itu waktu SD, kadang-kadang waktu TK tidak melihat lapatnya kan, tapi hanya mendengar. Sampai sekarang itu saja yang dipakai, nggak pernah melihat lagi coretannya. Ya wajar ketika salahnya gitu. Ya waktu dulu kan yang penting hafal aja dulu. Tadi update. Seharusnya ada update lagi. Lapat-lapatnya lihat oleh kita. Panjang pendeknya, tasdidnya, mana huruf sin besar, sin kecil, ha besar, ha kecil, makhrajnya harus benar. Contoh gini. Ini salah satu misalkan yang sering kita salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu salah. Kenapa salah? Disukun, dikoto, tapi koto bukan, waso bukan, saktah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Engkau disukun tapi tuluy nyambung kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Engkau sukun tapi terus saktah bukan, koto tidak, waso enggak. Dibabat itu salah dalam tajwid. Kalau salah tajwidnya, ya enggak benar salatnya. Seharusnya kan kalau mau diwaso semuanya waso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu benar. Kalau mau ada napas, ada jeda, ada saktah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Baru benar. Tapi kan sebaiknya di jeda semua, karena setiap ayat itu katanya Allah menjawab ya. Iya, gitu. Ya bagusnya gitu. Hanya tadi kan mung lama gitu kan. Nah, saya tanyakan kalau misalkan satu ayat dari itu, satu ayat aja diwasal misalkan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kan ngejawabnya Allah itu nggak perlu waktu dan nggak perlu jarak. Jawaban kan lihat di dalam tauhid. Kalam Allah tidak ada suara, tidak ada waktu. Beda dengan kalam kita, ada suaranya, ada waktunya. Seperti gini, saya logikakan hati. Hati itu bicara nggak ada waktu, nggak ada tiba-tiba bicara, tiba-tiba berhentinya kita nggak tahu.
Nah itulah tidak ada waktu, Jadi ketika kita baca wasol pun Allah menjawab tetap. Hanya memang idealnya seperti itu. Satu ayat jeda, satu ayat jeda gitu. Bagusnya. Tapi kan kita misalkan ketika misalkan kita di wasol itu diperbolehkan. Gitu. Kalau Pak Ustadz pernah menjelasin bahwa untuk membantu kehusuan itu kita ingat pada dosa. Betul? Gitu, Iya. Ya, salah satunya itu. Ingat. nanya. Oh. Iya betul. Berkaitan dengan Pak Rasid tadi setelah kita baca tadi kan imamnya kan belum assalamualaikum. Kan kita udah selesai. Kalau nggak salah saya pernah dengar itu kita dalam diam itu kita bisa di dalam hati ya. Iya. Bisa. Kepada Berdoa. Perbanyak doa, ya. Istighfar. Ya. Kan suatu ketika ada sahabat tasyahud. Kemudian setelah tasyahud doa itu banyak sekali. Terdengar oleh Rasul. Kata Rasul, boleh doa semuanya juga. Tapi tasyahudnya enggak sah kalau enggak baca sholawat. Baca sholawat dulu, baru silahkan doa sekendakmu. Jadi boleh doa apa saja yang ingatnya pada sih. Kalau orang lain udah beres gitu, orang naon ini ingat. Baca aja gitu. Ya. Berarti kan kita tuh khusyuk itu harus benar-benar kita usahakan gitu. Kenapa? Karena kalau tidak diusahakan, tidak tahu ilmunya, sulit memang. Dan makanya harus tahu dulu ya gitu. Nah, kata Rasul juga gitu ya. Innamas sholatu tamasakkan. Sebetulnya sholat itu relax, tenang. Masakan sukun tuh nyantai, seperti ketika tadi saya katakan orang yoga kan tenang ya, semua pikiran apa yang negatif hilangkan, yang positifnya. Nah sekarang itu ganti dengan makna-makna sholat gitu, relaksakan, sukun di situ. Yang kedua apa? Dalam sholat itu kata Rasul tawadhu, rendah hati kepada Allah. Ya Allah, saya gerakan ini bisa bergerak itu digerakkan olehmu ya Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kecuali Allah yang menggerakkan. Ini pertolongan Allah semuanya. Saya mau sholat karena digerakkan olehmu ya Allah. Ini pertolonganmu semuanya ya Allah. Itu tawadhu kepada Allah. Selain tawadhu, tadarru. Ya. Handap asor tadi ya. Ajrih bahasa Sunda mah badannya. Jadi kalau sholat itu ya kita di hadapan Allah lah gimana gitu. Makanya aneh ya kalau orang kata Nabi, itu kan ada sahabat ketika sholat tuh gini. Ada dulu juga kata Nabi itu, Masya Allah itu sedang munajat kepada Allah ke gitu. Ada tadarrunya enggak gitu? Enggak ada. Orang yang nggak pernah kunut ketika berjamaah dengan kunut, kayak kesel dia tuh dia minta. Daripada gitu udah jangan kunut. Ada yang gitu di sini. Kalau main tangan. Orang datangan. Watanadum tuh di sini dan sedih. Makanya tadi ketika kita misalkan ingat dosa kan suka sedih. Itu memang waktunya dalam sholat. Tetapi jangan disuarakan ketika nangis katanya itu. Suatu ketika kan sahabat mendengar Nabi naon sesedukan terisak-isak gitu lah. Terisak-isak gitu. Itu nggak apa-apa kalau asal jangan keluar ininya. Kalau nangis gitu ya. Kayak ini tadi Mas Sudais kan dia kalau ngaji yang lagi jadi imam nangis dia. Nah itu gimana? Bagusnya mesin jangan terlihat nangisnya gitu. Ya kayaknya mungkin gitu. Makanya kenapa salah satunya Abu Bakar jarang nggak mau jadi imam. Karena Abu Bakar itu kan hatinya tuh lembut sekali. Ketika dia sholat itu nangis aja gitu. Ayo orang mau nangis lupa baca. Lupa bacaan era. Jadi nangis. Ya,
nya pinah wae atuh surahna teh ulah ceurik. Nah, wa tadau yadaika, kemudian simpen tanganmu dengan nyaman gitu, dengan nyaman, simpen tanganmu dengan nyaman gitu. Itu membantu kekhusyuan dengan nyaman gitu ya. Jangan ditegangkan, jangan banyak. Allahumma faman lam yaf'al fihi naqdaj. Barang siapa yang sholatnya tidak tadoru, tidak tamasak, tidak sukun, tidak tawadhu, tidak nadam, tidak seperti barusan, itu celaka kata Rasul. Sulit khusyuknya. Sulit khusyuknya. Waruyan adalah subhanallah fil kitab salafiyah annahu laisa kullu musallin ataqbal as-salatu minal aqbali as-salatu min tawadhu li adhamati. Ketika tawadhu itu karena mengagungkanku kata Allah. Dia tawadhu mengagungkanku, ketika sholat dia mengagungkanku gitu. Walam yatakabir ala ibadi wa at'amal fakir al ja'i liwajhi. Dia tidak akan seperti gini katanya. Seperti orang-orang yang fakir, orang yang miskin, dia ketika minta kepadaku untuk makan gimana mintanya. Orang yang fakir, orang yang miskin minta, butuh gimana. Nah itulah kita sholat ketika kita butuh benar-benar kepada Allah gitu. Ketika kita benar-benar butuh makan, minta makan ke orang lain kumaha gitu, ngalengisna gitulah. Ngalengisna naon Bayud? Memelasnya gitu, gimana gitu ya. Ya ngalengis lah gitu. Nah kita juga ngalengisnya seperti gitu katanya kata Allah itu, ketika mengagungkan Allah itu. Kita butuh kepada Allah. Benar-benar mengibah gitu kepada Allah dalam sholat itu ya. Aduh geningan sholatnya gening hesenya. Ini mah furidat as-salatu wa umira bil haji wa tawaf wa usyirat al-manasik. Dipardukan sholat, diperintah haji, diperintah tawaf, diperintah syiar untuk ibadah. Semuanya apa? Liqamati dzikrillah, semuanya untuk mengingatku, mengingat Allah, semuanya. Mengagungkan aku kata Allah. Mau haji, mau apa mengagungkanku. Gini, ada enggak ketika sholat kita rasa mengagungkan Allah gitu kan? Kan kayaknya sholat mau sholat kayak gitunya. Jarang mengagungkan Allah, ini mengagungkan ketika Allah Akbar, kita mengagungkan Allah. Kan jarang gitu ya. Ketika kita sujud mengagungkan Allah, kita menghinakan diri kita, tadoru kepada Allah gitu. Tawadhu kepada Allah kan enggak gitu. Sujud kita melempeng we. Filosofi Jangan malu. Iya. Saya. filosofi daripada gerakan sholat Iya. di sujud itu apa? Oh banyak ya yang menyebutkan, salah satunya ya ketika kita dilihat dari penciptaan kita. Ya, ketika kita berdiri itu penciptaan kita ada unsur api. Semangat, nafsu itu unsur api berdiri. Ketika ruku itu unsur angin. Kita ada unsur angin, makanya suka ada pimplan, ragu-ragu lah gitu ya, tidak konsisten lah gitu. Kadang gitu, kadang gini. Ketika sujud itu apa? Air ke bawah itu tawadhu. Ketika duduk itu tanah. Makanya ketika duduk suka lama. Kenapa? Kalau orang yang bagus dalam duduknya biasanya dalam duduknya tasyahud misalkan, dia perbanyak dia itu dari unsur tanah, istiqomah orangnya pasti. Kalau dalam sujudnya bagusnya itu unsur airnya. Biasanya sujudnya lama, itu unsur airnya lebih kental dia, maka orangnya sejuk. Tapi jangan kira ketika marahnya tuh. Nah itu salah satu filosofisnya. Jadi semua kejadian. Apanya? Iya rukun sholat. Nah kan jadi rukun sholat kemarin kita bahas ada 3 ya. Ada rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qalbi. Kalau rukun qalbi hanya satu kan, niat saja. Itu rukun qalbi. Jadi ketika usolli dan seterusnya itu bukan niat ya, belum niat. Niat itu dalam hati. Ada rukun qauli, ya salah satunya tadi takbir pertama itu rukun. Makanya rukun qauli makanya harus terdengar. Nggak boleh gini.
Nah itu kan hati, bukan rukun hati, rukun qauli. Allah harus digerakkan, bahkan terdengar oleh sendiri minimal. Tuh. Ya. Rukun ya, rukun. Innama furidut, nah itu semuanya fa idalam yakun fi qalbihil lima dzukuri alladzi huwa al maqsudu. Bagaimana kalau dalam sholat, dalam haji, dalam tawaf, dalam syiar, ibadah apapun tidak mengingatku, itu tidak ada manfaatnya. Haji kan enggak, kalau tidak mengagungkan Allah, tidak mengingat Allah. Contoh salah satu filosofisnya, misalkan tadi pada Dedi nyebut filosofis. Contoh filosofis tawaf aja. Filosofis tawaf itu satu, kita kan jalan gini. Ini kan muter berapa kali? 7 kali ya. Artinya 7 hari. Dalam 7 hari kita tidak akan tetap, kadang-kadang lari, kadang-kadang nyantai. Jadi tidak akan tetap satu tempat. 7 hari itu. Yang tetap itu adalah Ka'bah. Artinya Allah itu yang tetap. Itu simbolnya. Jadi Allah lah yang tetap, kita itu dalam hidup itu tidak akan mungkin stabil. Makanya pantas kata Rasul apa? Igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Gunakan sehat sebelum sakit. Gunakan hidup sebelum mati dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak akan tetap. Baru kemarin sebelumnya itu sholat bareng dengan saya, pinggir lah ya. Ngaji dengan saya ngaji, di pas payunan dia ngaji tuh. Kemarin sehat. Dia kan sehat dan seterusnya. Dia enggak gitu. Malamnya aduh sakit gitu. Lambung ke Kota Baru. Pas paginya sudah tidak ada, meninggal. Nah, kan tidak tahu gitu. Makanya gunakan ketika hidup, gunakan. Sebelum mati kan tidak tahu kapan mati. Itu sehat ya, semalam langsung paginya. Masya Allah kariman gitu. Makanya pantas kata Nabi, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Gitu. Gunakan ketika punya uang, sebelum fakir. Nah, kalau sudah fakir kan ingin sedekah susah. Gitu. Ya. Allah karimnya. Ya ayyuhal insan innaka kadihun illa rabbika kadham pamulaki. Ingat ya, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan mengingat Allah. Kamu harus mengetahui apa? Wattaqullah wa'lamu annakum mulaku. Ingatlah bahwa kalian akan bertemu dengan Allah, akan dipertanggungjawabkan semua amal perilaku kalian. Semuanya akan dipertanyakan. Sama rukmal dihisab meureun cariosana teh sangeunahna gitu. Kalakuanana sangeunahna gitu. Semuanya akan dipertanggungjawabkan, dihisab semuanya gitu. Maka kata Rasul, man lam tanhahi salatahu anil fahsya'i wal munkar lam yazid minallah illa bu'dan. Barang siapa salat tapi dengan salatnya tidak mencegah fahsya dan munkar, maka tidak akan dekat dengan Allah, justru semakin bu'dan, semakin jauh dari Allah. Dia suka sholat tapi dengan sholatnya tidak mencegah fahsya dan munkar. Padahal kata Allah kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Nabi kalau tidak fahsya munkar, sholat ngabohong masih jalan, korupsi masih, wah itu semakin jauh dari Allah. Maksiat dulu gitu. Sholat oke, maksiat dulu, wah kacau gitu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsana wa nahditsuna idza hadarat as-salata faqana lam ya'rifna wa lam na'rifu. Barang siapa yang salatnya ngomong ini ngomong itu, hatinya pikirannya cusuk kaditu kadieu. Saya tuh nggak tahu apakah dia itu mengenal Allah atau enggak. Apakah aku tahu dia itu mengenalku atau tidak, kata Rasul. Ketika sholatnya tuh ngomong kaditu kadieu gitu, hatinya tuh, pikirannya tuh. Apalagi tadi memikirkan dunia, waduh itu. Idza qama sholatu yasma'u wa yajibu qalbuhu. Ketika sholat itu wajib mendengarkan apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, kemudian hatinya harus benar-benar menghadap kepada Allah. Aduh, saya Lan? Nabi masuk kayak gitu.
Makanya suka al-falaq, anas gitu ya, seperti tidak ada was-was. Ya. Ya, itu salah satunya apa? Atau misalkan Allahumma ja'al qalban khasyan ya Allah, jadikanlah hati kita yang khusyuk ya Allah. Itu doa. Nabi itu sering lama ketika mau sholat sunnah biasanya. Mau wajib juga dia suka lama karena berdoa dulu supaya bisa khusyuk, supaya bisa ikhlas tadarru, mengagungkan Allah. Jadi itu tiba-tiba asal we gitunya. Enggak, tapi harus bisa benar-benar gitu ya. Ya, mudah-mudahanlah kalau kita usaha, minimal kan udah ada usaha. Allah lihatnya prosesnya, bukan hasilnya. Yang penting prosesnya ada. Ya, proses kita sudah mulai mau membenahi diri lah gitu dah. Bukan kuantitas lagi yang kita perhatikan, bukan banyaknya rakaat lagi, tapi kualitas kita yang benar-benar itu. Kualitasnya, prosesnya. Tapi Allah yakin, saya yakin kepada Allah itu lihatnya prosesnya. Ketika kita benar-benar ingin khusyuk, itu sudah hebat. Ya. Walaupun misalkan ya di dalam prakteknya kita ada ingat ini dan itu wajar karena tadi satu banyak bingung kita mah. Yang kedua masih hubudunnya kan gitu. Ya wajar lah. Masih wajar. Makanya kata-kata ulama ahli tasawuf agak mustahil katanya kalau di bawah usia 40 tahun itu bisa khusyuk itu atau bisa juhud, bisa tidak cinta terhadap dunia, kecil kemungkinan. Rata-rata usia 40 tahun ke sana lagi masih keneh orangnya kan gitu. Padahal usia 40 itu usia kematangan. Para nabi rasul itu diangkat jadi nabi rasul rata-rata 40 karena usia matang. Dunia sudah kan nabi usia 40 tahun mendekat 40 tahun sudah pensiun dari dunia. Dia sudah banyak. Makanya startnya nabi kan dari usia 9 tahun, 12 tahun sudah start mencari dunia. Jadi usia 40 tahun sudah pensiun. Ada orang 25 tahun kakarek mulai gitu. Makanya zaman sekarang susah umur segitu anak baru Beres-beres 20 sekian. kayak wah nikahin apa kuliah belum beres. Komplik. Umur segitu lagi Curhat. Ya jadi ya yang penting prosesnya ya kita mulai berusaha aja lah. Allah lebih tahu lah kita kemampuan kita, yang penting kita usaha. Jangan tidak ada usaha, itu intinya malah. Kalau kita udah ada usaha, ya Allah engkau juga tahu kemampuanku seperti ini. Nah ya wajar lah saya masih bingung ini dan seterusnya. Ya khusus ya wajar, udah kata ulama juga hese lah gitu kan. Ya kan Sayyidina Ali pernahnya dicobanya dua rakaat saja kan tidak khusus semuanya. Sayyidina Ali itu tuh yang terkenal juhudnya kan, Sayyidina Ali terkenal juhudnya. Tapi 2 rakaat dicoba oleh Rasul tidak full 2 rakaat yang khusus. Yang full khususnya hanya 1 rakaat. Sayyidina Ali itu mantu Nabi itu. Aya asa kaubaran. sampai Allah Tapi yang penting usahanya. Usaha. Wa ma'alam bisawab, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi yang penting tadilah usaha dulu ya. Allah karim.